Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema kebersamaan dalam keberagaman. Nah, untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, baiknya kita melapaskan hamdalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 2. Nah, di sini ada kata kuncinya yang akan kita pelajari. Yang pertama, proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi. Yang kedua, kerjasama dalam keberagaman. Nah, anak-anak bunda sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberikan tambahan untuk gagasan utama. Nah, sampai di sini anak-anak bunda sudah mengerti kan? Nah, setelah itu, kalau sudah mengerti, kita akan lanjut materi untuk hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang indera pendengaran atau telinga. Nah, anak-anak, kita wajib ya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna kepada kita. Salah satunya kita diberi indera pendengaran yaitu berupa telinga. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau misalkan kita tidak memiliki telinga, bagaimana kita harus mendengar, bagaimana kita bisa merasakan suara. Nah, jadi kita wajib ya bersyukur. Kemudian dengan menggunakan indera, kita bisa mendengarkan berbagai macam suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan juga berbagai macam musik. Nah, apa saja bagian-bagian dari indera pendengaran? Nah, kita akan mempelajarinya. Secara umum, struktur telinga manusia dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar. Nah, Bunda akan jelaskan dulu struktur bagian luar ini, yaitu telinga yang terdapat di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Nah, fungsinya itu untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Nah, kemudian di sini ada telinga tengah. Telinga tengah itu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Dan telinga dalam itu adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita yang berfungsi mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan akan diteruskan melalui saraf menuju otak. Anak-anak, di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana
telinga merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, karena adanya getaranlah kita bisa merasakan bunyi. Nah, dengan indera pendengaran, kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda, beraneka ragam. Contohnya seperti kita bisa mendengarkan bunyi yang ada di tempat beribadah agama. Misalkan di agama kita, di Islam, di masjid, kita bisa mendengarkan bunyi ataupun di agama lain. Nah, walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap bersatu ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Anak-anak, meskipun di lingkungan sekitar kita sangat beragam, ada yang berbeda suku bangsa, ada yang berbeda budaya, bahkan juga ada yang berbeda agama, tetapi kita harus saling bersatu, kita harus saling membantu, saling gotong royong, bekerja sama, bahu-membahu. Nah, di sini Bunda akan ceritakan sekilas teks tentang tong sampah gotong royong. Nah, di sini warga kampung berkumpul bersama-sama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar dan juga membuat tong sampah. Nah, di sini mereka saling bahu-membahu, saling gotong royong meskipun mereka berbeda-beda agama. Ada Pak Made, ada Pura, Dayu, ada Edo. Mereka berbeda-beda agama dan juga berbeda-beda budaya, tapi mereka tetap saling bahu-membahu, saling gotong royong. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita saling bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai. Setelah itu, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Nah, mereka menghasilkan 12 tempat sampah baru yang dihasilkan oleh warga secara gotong royong. Nah, bisa kita lihat di sini. Pekerjaan akan cepat selesai kalau dilakukan dengan cara gotong royong. Setelah mendengar cerita yang sudah Bunda sampaikan, nah di sini kita akan melihat apa saja sih keberagaman yang ada di cerita tong sampah gotong royong. Nah, yang pertama itu ada keberagaman agama. Iya, benar. Terus keberagaman budaya dan juga suku bangsa. Nah, kemudian kerjasama yang dilakukan mereka apa? Iya, benar. Saling membantu, terus bahu-membahu, dan saling mendukung. Nah, setelah itu kita bisa lihat apa sih manfaat dari kerjasama yang dilakukan mereka. Iya, yang pertama pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian warga desa akan saling rukun dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak sudah paham ya apa yang sudah Bunda jelaskan?
Anak-anak Bunda yang soleh dan soleha sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kerjasama, apa manfaat dari kerjasama, dan juga bagaimana cara kita supaya bekerja sama dalam keberagaman. Nah, Bunda akan jelaskan sedikit. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus kita kembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Nah, jadi meskipun kita berbeda-beda agama ataupun suku, bahkan bangsa, kita harus tetap saling bersatu, saling bekerja sama, terutama di sekolah kita harus saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Di pertemuan selanjutnya, Bunda akan menjelaskan penerapan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dalam indera pendengaran. Nah, Bunda berharap anak-anak Bunda yang soleh dan soleha bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini di kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga kita semua dipermudah dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.